Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bu Darah, gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah Pak, lagi kurang sehat Lagi ini. kurang sehat ya Bu Terus Darah. Bapak gimana? Mudah-mudahan cepat sehat ya Bu Darah ya. Saya juga sama Bu Darah, nih lagi musim hujan ya. Musim penghujan malamnya. Iya. Oke Bu Darah, eh gimana nih keadaan anak-anaknya Bu Darah di kelas, aman-aman saja? Sebagian besar aman, Pak. Jadi tapi ya adalah beberapa permasalahan biasa itu gitu. Oke. Tapi memang ada satu permasalahan yang menurut saya ya penting gitu Pak, yang pengen saya bagikan kepada Bapak. Siapa tahu kan dengan ngobrol jadi bisa lebih apa ya, cari solusi sama-sama gitu Pak. Iya. Kira-kira masalah apa yang perlu kita ceritakan atau kita diskusikan pada malam hari ini, Udara? Jadi ceritanya ada dua orang siswa saya itu yang hilang. Hilang itu artinya tidak hadir di kelas maupun sekolah. Itu kejadiannya memang dari awal awal semester gitu Pak, dari awal tahun malahan. Dari pertama dia naik ke kelas 4 itu anak nggak ada gitu. Dua orang lagi, bukan cuma satu gitu. Itu sih. Nah, sampai sekarang itu anak itu belum belum hadir-hadir juga di sekolah. Padahal kalau misalnya dibilang usaha dari gurunya dan kepala sekolahnya itu udah secara maksimal gitu, Pak. Oke, berarti Budara ada kasusnya di sini dua orang anaknya yang hilang ya, menghilang tanpa ada kabar gitu ya Budara, tanpa ada kabar. Nah, menurut Budara, Ibu Dara mendambakan anak-anak yang seperti apa sih gitu Budara? Saya tuh mendambakan siswa saya ya minimal hadir 100% lah, Pak. Karena kalau misalnya hadir 100% kan kita memberikan pembelajaran juga bisa lebih baik ya. Artinya tidak ada siswa yang ketinggalan pelajaran gitu Hmm, kan, nggak ketinggalan materi gitu. Jadi semua bisa dapat materi gitu. berarti hadir 100%, bisa siap mengikuti materi dengan maksimal seperti itu ya Budara ya. Oke Budara, Iya, kalau ya gitu Pak. diposisikan dengan nilai terkait dengan dua orang anak Budara ini yang menghilang nih, kira-kira dari rentan 1 sampai 10 itu, anak yang dua orang ini nilai-nilainya berapa menurut Budara? Nilai ya Pak. Iya, Jujur aja kalau misalnya mau dikasih penilaian ya 4 gitu Pak. 4. Ya 4 ya Budara. Kenapa? Pasti saya punya Iya, alasannya nih. iya Budara. Iya benar, karena pertama dari segi kognitifnya. Oh, Kebetulan kedua anak itu belum bisa membaca gitu. kognitif belum bisa membaca gitu ya Budara. Itu di kelas 4. Iya, kelas 4 belum bisa membaca. Kemudian yang kedua, siswa tersebut kalau dilihat dari perilakunya gitu ya, maaf ya dari segi apa namanya sikapnya itu di kelas itu kurang berbaur dengan teman-temannya. Jadi maunya sendiri aja, gitu penyendiri. Oh, yang dua orang itu ya Dan Budara ya. kalau di rumah pun saya dengar dari tetangga, iya sama, dari tetangganya, dari teman-temannya, itu anak itu tawuran gitu Pak. Jadi udah rambutnya dicet-cet, terlibat tawuran, itu pernah ditangkap 2 kali tuh anak itu. Yang satu ya, yang satu lagi enggak gitu. Sama polisi gitu Pak, namanya juga di Kalibaru ya begitu. Ya Budara. Oke. Jadi banyak nih masalahnya nih Budara, kayak kalau kita lihat ya tadi Budara bilang masalah kognitif, belum bisa membaca, berat nih Budara. Kurang berbaur, ada pernah. Iya benar, saya mah sebenarnya pengennya tuh anak heeh. Halo, putus-putus Budara.
Halo? Halo? Ya, sudah Pak. Ah, Sudah jelas baik lagi? Budara, udah jelas Budara. Halo? Halo, ya Budara? Halo? Udah, oke. Oke, kita Ya, lanjut Budara. koneksinya kali apa Iya, gimana? nggak masalah Budara. Ya, ya Pak. eh Tadi Budara menceritakan banyak nih masalahnya nih, ada kognitif, belum membaca, kurang berbaur, ada satu orang yang melakukan tawuran seperti itu ya Budara. Berat nih masalahnya Budara nih. Nah, cuma yang nggak masalah ya Budara. eh Dalam hal ini kira-kira penyebabnya seperti apa Bu ya Budara? Kok dua orang anak ini jarang masuk seperti itu Budara? Jadi gini ya Pak, Hmm. saya tuh udah melakukan kunjungan ke rumahnya. Karena kan anak ini nggak ada kabar. Bahkan yang satu itu wujudnya aja saya belum tahu sampai sekarang, karena nggak pernah ketemu sama anaknya. Jadi untuk yang pertama ini, sebut saja dia A gitu. Itu dia, saya kunjungan ke rumahnya, rupanya dia itu tinggal di daerah gitu. Ditinggal di satu kontrakan dengan kondisi dia bareng-bareng sama kakaknya, ibunya, neneknya gitu. Padahal kontrakannya itu cuma satu kamar gitu Pak. Nah, terus kenapa anak itu jadi jarang sekolah? Karena rupanya ibunya itu berperan sebagai kepala keluarga, tulang punggung keluarga, kerjanya ngamen gitu Pak. Hmm. Iya, memang dia kerjanya ngamen. Jadi kalau pagi-pagi tuh berangkat untuk ngamen gitu kan. Sementara neneknya itu kerja ya mohon maaf jadi ini apa pemulung gitu, mulung sampah gitu yang ada di sekitar lingkungan situ. Jadi ya anak itu sebenarnya memang tidak ada yang bangunin kalau pagi gitu. Nah, saya juga udah berusaha datang ke rumahnya, sampai kepala sekolah saya datang ke situ supaya anak itu mau sekolah. Tapi memang dasarnya anak itu udah nggak mau sekolah. Jadi ditanya, "Kenapa kamu nggak sekolah?" "Nggak mau." "Kenapa? Apa yang menyebabkan?" Diem aja gitu. Gitu, Pak. Jadi gimana dong itu? Berarti usaha yang kalau menurut saya Nah, kalau yang satunya lagi iya, berarti usaha yang Bu Dara lakukan ini kayaknya udah maksimal nih, udah maksimal. Bu Dara udah kunjungan ke rumah, udah bertemu sama neneknya seperti itu ya. Terus udah mengajak dengan kepala sekolah nih. Benar-benar nih Bu Dara udah melaksanakan kunjungan maksimal. Terus apalagi kira-kira yang bisa dilakukan Bu Dara? nih Pak, saya juga sebenarnya sudah, melakukan kunjungan tuh nggak cuma sekali. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat saya hampir setiap hari ke rumahnya. Dari mulai yang anaknya masih tidur, sampai anaknya nggak ada di rumah itu. Ya pokoknya saya udah semaksimal mungkin berusaha tuh ya beberapa bulan. Apa ya? Maksudnya masa ya nih anak disamperin gak mau sekolah terus gitu. Masa ya harus didatangin kepala sekolah terus baru mau masuk sekolah. Lama-lama manusia itu ada rasa capeknya. Wajar menurut saya. Jadi udahlah Mama. Terus saya juga bilang sama orang tuanya begini, Ibu kalau misalnya anaknya udah nggak mau sekolah, ya udah mohon maaf Ibu sesuai prosedur, tolong Ibu bikin surat pengunduran diri supaya sekolah ini nggak disalahkan gitu Pak. Nanti tahu-tahu anaknya nongol lagi gitu, padahal dia udah nggak ada nilainya misalnya ya, karena nggak ikut PTS, PAT kayak gitu, nggak ada nilainya terus, tapi dia ada namanya masih tercantum di Dapodik gitu kan. Nanti sekolah yang salah gitu, harus memberikan nilai gitu. Cuman sampai saat ini ya belum datang juga orang tuanya gitu. Oke, belum datang juga ya Budara. Berarti usaha yang Budara lakukan udah maksimal. Udah beberapa kali kunjungan juga ya Budara.
Oke, mungkin di setiap sekolah sepertinya ada yang seperti itu ya, Budara ya. Nah, anak yang jarang masuk Benar. di harus kita sebagai wali kelas ataupun guru mapel yang bekerja keras seperti itu ya, Budara. Nah, terkait dengan ini. Eh, terus kira-kira tadi Budara udah meminta anak tersebut untuk melakukan surat pengunduran diri ya, membuat surat pengunduran diri agar tidak mau sekolah lagi. Kira-kira tindak lanjut ini kapan Ibu Dara lakukan? Gimana deh? Pengennya mah semua guru tuh pasti anaknya lanjut sekolah. Tapi kalau misalnya memang anaknya itu sudah tidak mau sekolah ya apa boleh buat gitu. Kita juga nggak bisa maksain yang gimana-gimana. Sebenarnya ada dua nih Pak opsinya gitu. Saya pengennya anak itu tetap lanjut sekolah dalam hati kecil saya gitu. Mungkin usaha yang saya lakukan itu belum maksimal banget gitu kan, walaupun udah mendatangkan kepala sekolah, datang hampir tiap hari gitu kan. Eh, yang belum saya lakukan itu pendekatan saya datangi dia apa dengan sabar, dengan ya apa ya ngajak dia untuk sekolah itu belum maksimal saya lakukan Ya, gitu. berarti Mungkin itu pendekatan persuasif ya, yang Bu bisa ya. saya lakukan gitu Pak untuk Pendekatan sementara untuk persuasif atau pribadi ya. gitu. Oke. Oke, ini mungkin usaha yang terakhir ya Bu Dara lakukan nanti yaitu pendekatan persuasif. Kita membujuk Iya iya anaknya itu ya untuk iya. Iya. tetap mau sekolah seperti itu ya Bu Dara. Eh, rencananya kapan Ibu Dara mau melakukan ini? Mau Iya. memanggil anak itu secara individu gitu. Hmm, iya, rencananya secepatnya. Ya, kalau misalnya bisa minggu depan gitu, ya bisa saya laksanakan minggu depan. Mungkin ya tentunya saya menyiapkan waktu yang lebih banyak untuk anak tersebut sebelum berangkat ke sekolah supaya anak itu mau ke sekolah gitu. Dengan keadaan yang ya minimal dia datang dulu ke sekolah gitu, Pak. Oke, Bu Dara. Masalah nanti dia masalah kognitifnya, masalah apanya itu menurut saya ya bisa dikejar gitu kalau dia sudah rajin berangkat sekolah. Oke. Bu Dara, nih waktu kita udah semakin sempit nih Bu Dara. Tadi saya melihat kesimpulan dari cerita Ya. Bu Dara nih. Pertama, Bu Dara menceritakan ada dua orang anak Bu Dara yang bermasalah seperti itu ya. Terus selain bermasalah, kemampuan kognitifnya yang kurang, belum bisa membaca, pernah mengikuti tawuran gitu ya. Terus usaha-usaha yang telah Ibu Dara lakukan di sini ada kunjungan ke rumah, terus melakukan panggilan dengan kepala sekolah udah berkunjung juga ke rumahnya gitu. Terus usaha terakhir yang nanti Bu Dara lakukan nih di minggu depan ya Bu Dara ya, yaitu Bu Dara akan mencoba sebuah pendekatan Ya. atau pendekatan personal, yaitu memanggil anak yang bersangkutan berbicara mungkin dari hati ke hati seperti itu ya Bu Dara ya. Nah, ini minggu depan nih rencananya yang Iya. Ibu Dara lakukan seperti itu. Oke, ini pembicaraan kita pada malam hari ini intinya yang saya dapat dari Bu Dara. Saya tunggu cerita-cerita lain atau tindak lanjutan yang akan Bu Dara rencanakan. Nanti saya tunggu ya jawabannya seperti itu, seperti apa gitu ya Bu Dara. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih banyak Pak Arif atas waktunya, kesempatannya. Pertanyaan terakhir. Maaf jadi diajak curhat Ya, ini ya Pak Arif pertanyaan ya. terakhir nih Bu Dara. Eh, Kira-kira bagaimana Ya, perasaan Bu Dara setelah melakukan diskusi terkait dengan permasalahan yang Bu Dara alami? lebih lega gitu karena bisa mengeluarkan apa ya pikiran yang selama ini mungkin yang mengganggu gitu ya gitu jadi lebih tercerahkan aja gitu Pak untuk menemukan solusinya gitu saya ngucapin terima kasih sama Pak Arif udah bantu saya menemukan solusi untuk peserta didik saya gitu. Baik Bu Dara, terima kasih Bu Dara. Kita akhiri, mungkin kita diskusi di lain waktu ya Bu Dara ya. Terima kasih Bu Dara. Ah,
kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita besok Farid, minimal tadi yang murid saya nggak usah 2 kali ya? 1 aja ya? boleh. Kalau 2 ntar kelamaan. Eh, Itu baru 1 siswa, belum 1 siswa yang 1 aja Iya, ya? boleh. Kita waktu minimal 10 menit aja besok, Budara. 10 menit saya, 10 menit Budara gitu. Iya, Pak. Ya cepet. Ya udah. Oh, itu tadi ya